Selamat pagi. Shalom dan berdoa bersama-sama. Silakan di pada baru silakan menempatkan diri di depan. Jangan
karuniamu yang tidak berkesudahan untuk kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman. Biarlah Roh-Mu bisa memberikan kami konsentrasi yang baik, memfokuskan diri kami untuk mendengar firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh anak-Mu, Bapak Sebastian. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu di dalam doa ini kami persembahkan di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Maka kami minta di dalam nama Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus yang sudah Kau tempatkan di dalam hati kami, mengajar kami anak-anak-Mu Tuhan, bahwa itulah yang menjadi kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami membuka ruang dan tempat bagi Engkau untuk menjadi yang pertama dan utama di dalam seluruh hidup kami, agar kami pada pagi hari ini mengerti akan firman yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman itu menjadi pelita bagi langkah kaki kami untuk menghayati kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman yang kami baca dan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, ucapkan shalom. Ya, tanyakan kabarnya dulu lah. Ya, kita datang ke gereja, datang dulu tenang, gitu seperti ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sudah datang pada pagi hari ini. Ya, kita beribadah, kita bersekutu. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah berada. 22 ayat 34 sampai dengan 40 sesuai dengan tema yang dibaca ya. Menjadi prajurit dan PNS yang mencintai Tuhan dan sesama. Kalau tema-tema yang dulu kita berbicara menjadi prajurit dan PNS yang dicintai Tuhan. Tapi sekarang gerakannya dari bawah. Ya, kita baca ya. Kita baca sama-sama ya, biar firman Tuhan semakin menggema bersama-sama ya. Kita buka Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi siapa shalom. Shalom. Ya, begitu ya. Jadi saya mau menceritakan sebentar. Oh ya, sudah itu ulang. Apa yang hukum yang terutama ya? Saya bingung. Ya, ternyata guru sejarah saya mengajar. Ternyata orang Kristen itu punya hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus, yaitu hukum. Saya berterima kasih kepada guru saya. Ya. Karena apa? Karena sesudah itu akan terus mengingat di dalam seluruh hidup saya ya, bahwa Tuhan itu mengajarkan tentang hukum kasih. Ya. Apalagi sesudah itu saya memberikan waktu saya untuk mulai membaca kitab suci. Baru terbuka di situ ya. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Shema Israel, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Luar biasa. Sudah luar biasa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya. Tuhan, belum ya, bukan belum ya. Kita belajar sekarang. Tuhan di mana? Tuhan sudah naik. Padahal firman-Nya katakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kekuatanmu. Itu bagaimana saya mengasihi Tuhan? Dia ada transenden, jauh di sana. Ya, kadang-kadang kan dalam bahasa filsafat juga ada yang transenden dan juga ada yang imanen. Tuhan itu sangat dekat. Tapi iman kita mengatakan, ya kalau kita lihat tadi kita baca, ketika Stefanus dirajam, ya dia dirajam ini ya, dia tidak menyalahkan setiap orang, tetapi dia berikan kesaksian di akhir hidupnya. Lalu dia katakan apa? Aku melihat langit terbuka dan siapa? Anak manusia duduk di sebelah kanan
Mau bilang lagi cinta Tuhan Yesus lagi dengan segenap hati. Bagaimana itu? Masing-masing buat kami bingung aja nih. Tidak, saya tidak buat bingung, tapi saya mau ajak kita mulai. Mari kita fokus pada Tuhan. Yesus naik ke surga. Lalu kita katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau. Dia sudah naik ke surga bersama karena saya mencintai Engkau. Bagaimana kita mencintai Dia? Itu kan pertanyaan jadi kita. Nah, pagi hari ini kita renungkan itu ya. Bersama-sama kita renungkan akhirnya sehingga kita pulang di sini. Bapak Ibu, sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan siapa? Dia menjanjikan Roh Kudus. Mari kita fokus perhatian kita dengan apa yang Yesus katakan di dalam firman-Nya yang sering kita abaikan. Kalau kita baca di Yohanes 16, Yohanes 16 ini baca sendiri ya. Di situ dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pernah kita masuk dalam pemikiran Tuhan ini? Yesus katakan, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau Tuhan saja mengatakan menghibur, Roh Kudus, Roh Penolong, yang diberikan kepada setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Minta maaf ya, saya kalau mau membaca kitab suci, saya melihat cara kerja Allah luar biasa. Dia tidak pakai rumusan ini, rumusan itu. Kalau kamu percaya kepadaku, Rohku dicurahkan. Amin. Apakah kita semua yakin Roh Tuhan ada dalam hati kita ini? Puji Tuhan, ya. Bapak menyelamatkan kita semua karena keyakinan Bapak di sini ya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 24. Ya, ini ayat favorit ini. 1 Yohanes 3. Ya, lama-lama ya. Ya, lama-lama. 1 Yohanes 3 ayat 24. Sudah ketemu, silakan baca itu sudah. Baca ya. Diwatakan. Segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ketika Allah berfirman dalam perintah Musa, hukum yang pertama, kalau dalam bahasa kami apa? Dirumuskan, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintalah aku lebih dari segala sesuatu. Atau jangan ada padamu ada lain, jangan membuat patung, jangan beralih kepada yang lain. Artinya apa? Jadikan dia sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita. Kalau Allah sudah berbicara demikian, itu berarti dia mau melaksanakan apa yang dia katakan. Dia tidak tinggal diam dan dengan firman yang dia sudah nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu dia mewujudkan firman itu dengan cara apa? Mencari manusia. Dia memperkenalkan dirinya. Dia hadir. Dia memilih suatu bangsa yang namanya Israel. Ya, untuk dia dibebaskan dari perbudakan Mesir. Bahkan di dalam seluruh perjalanan Israel dia menyertai mereka dalam tiang awan, dalam tiang api. Dan bukan hanya itu saja, dia berbicara kepada para nabi agar bangsa Israel ini mengenal dia. Dengan firman yang dia sudah katakan kepada Musa di atas kuda, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus kemudian mengkomunikasikan Allah. Ya, bahkan ketika dia Filipus, Tuhan tunjukkan Bapa pada kami itu sudah cukup. Lalu Yesus katakan apa? Hei Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, tidakkah kau tahu? Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Aku dan Bapa satu ya. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Oh, Yesus tidak kami kenal. Oh, dia anak tukang kayu. Kami punya Yahweh, kami punya Elohim. Kami percaya dia. Lalu Allah bilang apa? Kamu cari saya lagi. Kamu mau sembah saya. Saya kasih putra yang ada di depan kamu, kalian tidak cari.
surga. Dia berikan rohnya di hati kita. Lalu kita sibuk, Tuhan aku mencintai kau. Saya sudah kasih roh di dalam hatimu. Kenapa kamu tidak cari? Kenapa kamu tidak mengadakan komunikasi? Kenapa kamu tidak membangun relasi? Ya, memuji aku tetapi roh kamu tolak. Bagaimana ini bisa kita alami dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalami dia dalam kehidupan kita? Yesus sudah naik ke surga, Bapak Ibu. Ya. Maka dia berikan rohnya agar kita mengalami dia. Roh Kudus itulah yang membuat kita mengalami Yesus lebih dalam lagi, seperti lagu tadi. Dia yang mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah di dalam perayaan Ekaristi, ke dalam hati kita untuk mengalami Tuhan yang tinggal dan diam di dalam hati kita. Dia ada di dalam hati kita, rohnya untuk setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, alami itu Bapak Ibu. Biar kita pulang dari ini, kita memiliki kekuatan iman dalam hidup kita, bahwa kita tidak sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, agar roh Allah yang tinggal dalam hati kita. Maka langkah pertama menjadi prajurit dan PNS yang mencintai Tuhan. Langkah pertama adalah sadar sungguh-sungguhnya, ya, kita menyadari sungguh-sungguh di dalam hidup kita bahwa ada roh Allah tinggal di dalam hati kita. Dan sesudah itu mulai bangun komunikasi, bangun relasi dengan Dia. Dia Tuhan yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan, itu rohnya dalam seluruh rencana keselamatan. Maka kalau kita lihat, Dialah yang mempersiapkan kita anak-anak Tuhan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali pada akhir zaman. Ya, sayang anak-anak Tuhan datang ke gereja tapi tidak kenal Roh Kudus. Sayang. Padahal Yesus sendiri katakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Artinya dia melihat kehadiran pribadi Roh. Saya berharap kita dapat membuka cakrawala iman untuk terus menerus membangun diri kita, membangun jati diri kita, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kalau kita lihat intinya sama, karena kita punya kerinduan ingin mengasihi Allah itu sungguh-sungguh, baik dalam relasi kita dengan Dia maupun dalam relasi kita dengan sesama. Maka agar firman ini bisa terlaksana dengan baik, maka langkah pertama tadi perlu kita bangun dalam hidup kita, menyadari sungguh-sungguh. Kalau kita sudah bisa melihat kehadiran Allah di dalam hati kita, pandangan kita juga akan bisa melihat kehadiran Allah di dalam diri sesama kita. Loh, orang ini jatuh, dia sering membuli saya, dia sering menyakiti saya. Allah tetap ada di dalam. Kenapa? Yang nampak itu adalah bahwa dia belum berkomunikasi dengan Tuhan. Dia masih memberikan dirinya dipimpin oleh keinginan-keinginan dagingnya yang menjadi celah kesempatan bagi iblis untuk bertindak di dalamnya. Yesus, Tuhan, firman baru saja kami wartakan. Kami percaya Tuhan, tanda-tanda dan kuasa akan menyertai. Hari ini Tuhan, secara khusus kami mau membuka hati kami lebar-lebar bagi Engkau untuk menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama, yang Allah Roh Kudus di dalam seluruh karya keselamatan. Yesus,
segala doa-doa kita, segala pergumulan kita, percayalah hari ini ketika kita berseru dalam nama Yesus, Roh Tuhan yang ada dalam diri kita akan bertindak dan bekerja. Segala pergumulan-pergumulan yang kami alami Tuhan, di dalam nama Yesus, kami rindu Kau Tuhan, kami rindukan Kau Tuhan. Jamah kami satu persatu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hati yang berbeban berat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang datang berseru kepadamu Tuhan, anak-Mu minta di dalam nama-Mu yang kudus Yesus, jamah mereka Tuhan, teguhkan mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu sudah mewartakan secara pribadi, dialami oleh mereka satu persatu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Amin. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Dari bawah bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
hati kami dipenuhi dengan syukur, karena besarlah kasih-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Kami mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini sebagai tanda terima kasih, kami membawa persembahan syukur hati kami kepadamu. Kami mohon, terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan. Nama Yesus, berkat Allah mengalir di dalam seluruh kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Akhir ibadat gabungan yang akan dibawakan nanti oleh Ibu Widya. Ibu Widya bersama dengan timnya, yaitu Ibu Widya yang pemilik dari rumah makan Jebak ya. Jadi nanti itu akan melayani kita. Silakan datang, kalau bawa keluarga juga silakan, karena beliau akan datang bersama dengan tim, beliau akan mendoakan kita semua. Selanjutnya mungkin saya minta 5 menit saja yang berkenan dari perwira yang tertua untuk memberikan pengenalan. Silakan saling berkata. Pagi. Kita patut bersyukur atas kegiatan kita hari ini, mulai dari upacara sampai melanjutkan dengan kunjungan rohani. Firman Tuhan yang tadi kita dengarkan sangat baik. Sesungguhnya sebelum melaksanakan hukum Allah itu kita harus punya iman dulu. Kalau orang tidak punya iman, maka dia tidak punya harapan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan hari ini, mari kita nyatakan kita punya iman Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup dan berkuasa kelak akan menyelamatkan kita. Amin. Amin. Mari kita selalu berbuat kebaikan terhadap siapapun. Bagus, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.
kasih ya. Yuk. Sarange. Dong Mbak fotonya satu. Maka Di video ya? Oke. Hai. Terima kasih. Bisa dikirimkan. Nah, nanti ke itu dia. Jangan saudaramu tuh. Sama aja ketuan.เป็นนี้